Halo, apa kabar? Fenomenal kembali menjumpai Anda hari ini. Dan tentunya kami sudah menyiapkan sederet informasi khas Fenomenal yang unik, menarik, dan informatif. Langsung saja kita simak Fenomenal. Fenomenal episode hari ini akan kami awali dengan informasi seputar kehidupan beberapa orang yang menyentuh hati, yaitu tentang kisah donor yang menyentuh hati. Ini dia. Kesehatan memang jarang Anda sadari nikmatnya sebelum akhirnya Anda merasakan sakit. Organ tubuh yang diberikan pada Anda kadang lupa disyukuri dan masih saja ada yang ingin mengubah bentuk tubuhnya atau mungkin merasa belum puas dengan apa yang sudah melekat pada tubuhnya. Dilansir dari top10.net, berikut kisah donor menyentuh hati versi Fenomenal. Terkadang dalam hidup, manusia mengalami saat yang sulit ketika harus memilih hal yang berkaitan dengan keluarga, orang terdekat, atau karir yang selama ini sangat disayangi. Seperti yang dialami Anthony Levin ketika dipaksa untuk memilih salah satu dari kedua anaknya yang harus menerima donor ginjal. Usia putri keduanya yang bernama Jade saat itu baru 3 tahun ketika ditemukan penyakit ginjal degeneratif. Dan berselang 1 tahun kemudian, putri pertamanya Keegan yang berusia 5 tahun diketahui menderita penyakit genetik yang sama. Putri pertama Anthony mengalami gejala yang sangat parah dan harus melakukan cuci darah hingga 3 kali seminggu. Keadaan Jade yang lebih parah dari Keegan kakaknya memaksa sang ayah untuk mendonorkan ginjalnya pertama kali kepada Jade dan dengan berat hati mendaftarkan Keegan di daftar waiting list penerima donor ginjal. Akhirnya transplantasi ginjal ke tubuh Jade berlangsung dengan baik. Namun akhirnya Keegan menyerah, keadaan ginjalnya semakin memburuk dan terpaksa harus melakukan cuci darah sambil menunggu ginjal yang cocok untuknya. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good strong woman like you to walk out my life. Now I'll never. Perselingkuhan yang dilakukan seorang suami memang tidak bisa dimaklumi. Bahkan banyak wanita yang merasa tidak mampu lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya begitu mengetahui suaminya telah berselingkuh. Namun ada cerita yang mengharukan di balik perselingkuhan yang dilakukan suami Afci. Wanita asal Turki ini diselingkuhi suaminya ketika dirinya harus melakukan cuci darah selama 12 jam setiap minggunya. Memang menyakitkan, suami Afci bertemu dengan Ace Imdad saat mengantarkan Afci menjalani perawatan ginjalnya. Bahkan suami Afci menunjuk kekasih gelapnya ini sebagai pengasuh anak di rumahnya dan melanjutkan hubungan gelapnya yang belum disadari istrinya. Namun akhirnya Ace memberikan ginjalnya untuk didonorkan pada majikannya ini. Ace merasa hanya itu yang dapat dia lakukan untuk menebus rasa bersalahnya telah merusak rumah tangga Afci. Setelah Afci mengetahui hal tersebut, wanita ini menginginkan suaminya menikah dengan Ace jika dirinya meninggal nanti. Dan Afci sangat berterima kasih kepada Ace yang merelakan salah satu ginjalnya. Donor ginjal saat ini sudah hal lazim yang sering Anda dengar. Namun bagi pasien yang sudah lama menunggu donor ginjal, ini adalah masalah hidup dan mati baginya. Lalu bagaimana jadinya jika donor tersebut sudah di depan mata tiba-tiba hilang karena kelalaian pihak rumah sakit? Inilah yang terjadi pada Sarah Fudas. Impiannya untuk mendapatkan ginjal yang cocok dari saudara laki-lakinya musnah setelah seorang suster tidak sengaja membuang ginjal yang siap ditanam ke tubuh Fudas ke tong sampah. Hanya beberapa saat sebelum ginjal tersebut dibawa ke ruangan Sarah, ginjal tersebut ditempatkan pada alat yang selanjutnya akan digunakan untuk operasi tubuh Fudas. Seorang perawat yang baru saja datang setelah makan siang membuang sisa operasi dari tubuh saudara Fudas tersebut ke tempat sampah, termasuk ginjal yang dikiranya sebagai sisa operasi yang harus dibuang. Pihak keluarga sangat kecewa dengan kejadian ini dan akhirnya pihak rumah sakit berjanji akan memberikan donor pengganti untuk Fudas.
Ketika kita mendengar transplantasi organ, mungkin cukup mengerikan. Membayangkan proses pencangkokan organ tubuh yang membutuhkan waktu tidak sedikit dan kerja dokter bedah yang sangat berat. Namun gadis kecil berusia 9 tahun harus menjalani operasi pencangkokan 6 organ yang selama ini belum pernah terjadi. Alana Shevnel menderita tumor miofibroblastik yang menghambat suplai darah dan menutup kerongkongan. Keadaan ini memaksa gadis kecil ini tidak bisa makan apapun. Masa depannya terlihat suram di mata keluarganya hingga akhirnya ditemukan hati, perut, limpa, pankreas, esofagus, dan usus halus. Operasi dilakukan selama 14 jam namun kesuksesan menghapus rasa lelah segenap tim bedah. Operasi ini bukan hanya menanam organ tubuh baru untuk Shevnel, namun dokter juga harus menghilangkan tumor yang melekat di tubuh gadis 9 tahun ini. Kini hidup Shevnel berjalan dengan baik seperti sebelumnya menderita tumor. Meskipun gadis cantik ini harus mengonsumsi obat anti penolakan organ asing seumur hidupnya. Maybe I should leave to help you see nothing is better. Tantangan yang sangat berat untuk melakukan pencangkokan organ tubuh adalah harus menemukan pendonor dengan jenis golongan darah yang sama agar organ baru tidak dianggap seperti benda asing yang harus dihancurkan oleh tubuh penerima. Demi Lee Brennan memiliki kisah yang unik tentang pencangkokan organ tubuh ini. Dirinya memiliki sistem kekebalan tubuh dan golongan darah yang berlawanan dengan organ yang diterimanya. Dokter sangat terkejut menyaksikan apa yang terjadi pada tubuh wanita ini. Demi mengeluh sangat kesakitan setelah menerima organ tubuh dari seorang anak kecil yang awalnya memiliki kecocokan dengannya. Ternyata rasa sakit yang dialami Demi ini bukan karena tubuhnya sedang berusaha menghancurkan organ baru dalam tubuhnya, tetapi karena tubuhnya melawan golongan darah lamanya disebabkan oleh organ baru yang ditanamkan di tubuhnya. Hebatnya, Demi beberapa lama kemudian pulih dan tidak memerlukan perawatan seperti pasien lainnya yang mengalami gangguan dengan organ baru di tubuhnya. Kini golongan darah Demi berubah menjadi sama dengan golongan darah yang mendonorkan hati untuknya. Slow it down and bring it home with all you young wild girls, no matter what. Sudah lama sekali isu berkembang bahkan di kalangan dokter dan ahli medis bahwa penerima donor organ tubuh akan berubah menjadi mirip seperti orang yang melakukan donor untuknya. Seorang wanita bernama Claire Sylvia membuktikan hal ini benar-benar bisa terjadi. Wanita ini terpaksa harus melakukan transplantasi jantung dan paru-paru setelah menderita hipertensi paru-paru kemudian dilarikan ke rumah sakit di Yale. Pendonor adalah seorang pria yang tewas di usia 18 tahun karena kecelakaan motor. Usai proses transplantasi jantung dan paru-paru berhasil, Sylvia merasa perubahan yang terjadi pada dirinya sangat drastis, terutama menyukai hal-hal yang dilakukan laki-laki yang selama ini sangat dibencinya seperti warna favoritnya, menyukai bir dan junk food. Selain itu, wanita ini pernah bermimpi bagaimana kecelakaan yang dialami oleh pendonor. Kesamaan antara keduanya semakin nyata setelah Sylvia mencoba menemui keluarga Lamirande dan mengatakan bagaimana kebiasaan anaknya tersebut. Dari kisah yang dialami, Sylvia meluncurkan sebuah buku yang berjudul A Change of Heart, A Memoir Claire Sylvia and William Nova, yang mengisahkan tentang keajaiban transplantasi yang terjadi pada dirinya. Indonesia adalah surga keanekaragaman hayati. Negara kepulauan ini menyimpan berbagai fauna unik yang berharga bagi dunia penelitian. Ikan apakah yang hanya terdapat di Indonesia? Apakah A. Banggai cardinal fish, B. lionfish, atau C. moonfish? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Fenomenal. Kembali lagi di Fenomenal. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah A. Banggai cardinal fish. Banggai cardinal fish adalah cardinal fish tropis yang kecil yang sangat populer dijadikan ornamental fish. Spesies ini hanya ada di Kepulauan Banggai, Indonesia. Banggai cardinal fish merupakan populasi yang terisolasi dan terkonsentrasi di perairan dangkal pada 17 pulau besar dan 10 pulau kecil Kepulauan Banggai. Berikutnya, kami memiliki informasi tentang 7 hewan yang memiliki mata luar biasa di dunia. Penglihatan adalah hal yang paling penting bagi makhluk hidup termasuk manusia.
Menurut para ilmuwan, mata berevolusi sekitar 540 juta tahun yang lalu sebagai organ sederhana yang mendeteksi cahaya. Berikut 7 hewan yang memiliki mata luar biasa versi fenomenal. Tarsier adalah hewan kecil yang memiliki ukuran seperti tupai dan termasuk hewan primata nokturnal. Tarsier dapat ditemukan di hutan hujan di Asia Tenggara. Hewan yang satu ini merupakan satu-satunya primata yang sepenuhnya menjadi predator di dunia. Makanannya berupa serangga atau bahkan kadal. Tarsier dikenal bisa menangkap burung yang terbang di sekitar pohon. Hewan yang satu ini memiliki mata yang sangat besar dan termasuk mata terbesar dari semua jenis mamalia. Untuk mengimbangi matanya yang besar, tarsier memiliki leher yang sangat fleksibel dan dapat memutar kepalanya 180 derajat seperti burung hantu. Dan gerakan itu digunakan untuk memindai mangsa potensial atau predatornya. Tarsier memiliki penglihatan yang sangat tajam serta penglihatan malam yang luar biasa, bahkan ada yang bilang mereka dapat melihat cahaya ultraviolet. Kameleon atau bunglon terkenal karena kemampuan mereka untuk mengubah warna. Kemampuan yang membantu mereka berkomunikasi dan mengekspresikan maksud mereka atau suasana hati kepada bunglon lain. Hanya beberapa spesies menggunakan warna perubahan sebagai kamuflase. Kadal ini juga memiliki mata yang sangat tidak biasa. Kelopak mata mereka menyatu dan menutupi hampir seluruh bola mata kecuali lubang kecil untuk membiarkan cahaya masuk. Setiap mata dapat dipindahkan secara independen dari yang lain, sehingga bunglon dapat memindai untuk mangsa dan potensi ancaman pada saat yang bersamaan. Ini juga berarti bahwa bunglon memiliki penglihatan 360 derajat penuh. Ketika bunglon melihat mangsa, kedua matanya akan berfokus dalam arah yang sama, mendapatkan visi stereoskopik. Bunglon akan menembak keluar lidahnya dengan kecepatan tinggi, suatu teknik yang membutuhkan jarak yang sangat tepat dan pergerakan mangsa. Bunglon memiliki penglihatan yang sangat tajam, bisa melihat serangga beberapa meter jauhnya, dan sama halnya seperti tarsier, mereka dapat melihat cahaya ultraviolet. Yang ketiga, capung. Hewan yang satu ini mungkin pemburu udara yang paling tangguh di antara serangga pemburu lainnya. Mereka juga memiliki beberapa mata yang paling menakjubkan di dunia hewan. Mata mereka begitu besar yang menutupi hampir seluruh kepala, dan hal itu yang memberikan penampilan seperti helm. Capung memiliki kemampuan melihat 360 derajat penuh. Mata ini terdiri dari 30.000 unit visual yang disebut omatidia. Masing-masing berisi lensa dan serangkaian sel sensitif cahaya. Penglihatan mereka sangat hebat, mereka dapat mendeteksi serangkaian sel sensitif cahaya. Penglihatan mereka sangat hebat, mereka dapat mendeteksi warna dan cahaya terpolarisasi, bahkan sangat sensitif terhadap gerakan yang memungkinkan mereka dengan cepat menemukan setiap mangsa atau musuhnya. Capung juga menginspirasi ilmuwan untuk membuat helikopter. Beberapa spesies capung yang berburu pada senja bisa melihat dengan sempurna dalam kondisi cahaya yang rendah. Tidak hanya itu, capung juga memiliki 3 mata kecil tambahan bernama ocelli yang dapat mendeteksi gerakan cepat. Ocelli ini cepat mengirim informasi visual ke pusat motor capung yang memungkinkan untuk bereaksi dalam sepersekian detik. Mungkin berguna untuk gerakan refleks seperti pada manusia. Serangga ini memiliki penglihatan yang bagus daripada tawon, lebah, dan lalat. Tokek yang satu ini memiliki mata cantik. Matanya vertikal dan memiliki serangkaian lubang kecil yang melebar di malam hari dan memungkinkan hal ini untuk mengambil cahaya sebanyak mungkin. Mata ini juga memiliki banyak sel lebih peka cahaya daripada mata manusia, memberikan kemampuan untuk mendeteksi benda-benda dan bahkan untuk melihat warna pada malam hari. Untuk memberikan gambaran tentang night vision mengagumkan, tokek inilah gambaran sederhananya. Sementara kucing dan hiu dapat melihat 6 dan 10 kali lebih baik daripada manusia. Tokek ekor daun ini dan spesies tokek lainnya dapat melihat hingga 350 kali lebih baik dari yang kita bisa lihat dalam cahaya redup. Makhluk-makhluk kecil ciptaan Tuhan ini sangat spektakuler, kebanyakan ditemukan di hutan Asia Tenggara dan Afrika. Beberapa spesies juga ditemukan di Eropa dan Amerika Utara. Mereka mendapatkan nama mereka dari proyeksi panjang dari sisi kepala dengan mata dan antena di akhirnya. Stalk-eyed fly biasanya memiliki tangkai lebih panjang daripada betina dan telah dikonfirmasi bahwa betina lebih suka jantan dengan eye stalks yang panjang. Stalk-eyed fly selama musim kawin sering berdiri dengan muka dan mengukur panjang eye stalk mereka, dan yang memiliki span mata terbesar diakui sebagai pemenangnya.
Stalk Eyed Fly memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbesar eye stalk mereka dengan cara menelan udara melalui mulut mereka dan pemompaan melalui saluran di kepala ke eye stalks. Mereka melakukan ini terutama selama musim kawin. Laba-laba dikenal karena memiliki mata yang banyak. Laba-laba berwajah ogre memiliki 6 mata namun tampak seolah-olah hanya memiliki 2 karena pasangan mata tengah sangat besar. Hal ini merupakan adaptasi untuk gaya hidup nokturnal. Laba-laba berwajah ogre memiliki visi malam yang luar biasa, bukan hanya karena mata besar mereka tetapi karena lapisan sel sensitif yang sangat ringan di bagian mata mereka. Membran ini sangat sensitif akan hancur pada waktu fajar dan diproduksi lagi setiap malam. Laba-laba ini tidak biasa, mereka dapat melihat dengan sempurna di malam hari, meskipun mereka kurang memiliki tapetum lucidum atau sebuah reflektif membran yang membantu laba-laba lain dan predator lain seperti kucing untuk melihat dalam kondisi cahaya rendah. Ilmuwan percaya bahwa laba-laba ogre ini memiliki visi malam lebih baik daripada kucing, hiu, atau bahkan burung hantu. Yang terakhir, udang mantis. Hewan dengan mata luar biasa yang terakhir adalah udang mantis. Hewan yang satu ini sebenarnya bukan udang, tapi jenis krustasea, berbeda dari urutan Stomatopoda. Dikenal karena agresivitas dan persenjataan yang tangguh. Mereka memiliki cakar yang sangat tajam dan kuat, serta dapat membagi sebuah jari seperti manusia. Udang mantis adalah predator rakus, kebanyakan ditemukan di perairan tropis. Mata mereka majemuk seperti capung meskipun mereka memiliki jumlah yang jauh lebih kecil dari Ommatidia. Namun di setiap baris udang mantis, Ommatidia memiliki fungsi tertentu. Udang mantis bisa melihat warna jauh lebih baik dari manusia karena mata mereka memiliki 12 jenis reseptor warna, sedangkan manusia hanya memiliki 3. Hewan ini juga memiliki kemampuan melihat cahaya ultraviolet, inframerah, dan visi terpolarisasi cahaya. Mata terletak di ujung batang dan dapat dipindahkan secara independen dari satu sama lain. Mata mereka dapat berputar hingga 70 derajat dan menariknya, informasi visual diproses oleh mata sendiri bukan oleh otak. Bahkan yang lebih aneh lagi, masing-masing mata udang mantis dibagi dalam 3 bagian yang memungkinkan untuk melihat objek dengan 3 bagian yang berbeda dari mata yang sama. Para selebriti dunia tak hanya ciamik saat berlakon di sebuah film, namun sebagian dari mereka juga sangat peduli terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan. Tak jarang figur yang dikenal oleh publik dunia menjadi duta PBB untuk beragam isu sosial dan lingkungan. Di antara ketiga aktris ini, siapakah yang menjadi duta PBB? Apakah A. Emma Watson, B. Angelina Jolie, atau C. Kristen Stewart? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Fenomenal. Kembali lagi di Fenomenal. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah B. Angelina Jolie. Angelina Jolie menjadi duta UNHCR dan akan memfokuskan diri pada krisis yang terjadi pada pengungsi di daerah konflik di Afghanistan. Juru bicara PBB Adrian Edwards menegaskan bahwa terpilihnya Jolie menjadi duta UNHCR tidak terlepas dari hasil selama bertahun-tahun ia membantu dan bekerja sama dengan UNHCR. Masih berkaitan dengan artis, kami memiliki informasi mengenai 5 artis Hollywood yang pernah bangkrut. Dunia showbiz memang menjanjikan pundi-pundi uang yang melimpah dan kehidupan yang extraordinary. Penghasilan besar tentu bukan jaminan bisa menjadi kaya, apalagi gaya hidup sebagai seorang artis yang glamor ternyata membuat mereka lupa daratan. Mungkin inilah yang menyebabkan seseorang akhirnya harus mengalami masalah keuangan untuk memenuhi tuntutan gaya hidupnya. Berikut ini artis Hollywood yang mengalami kebangkrutan versi Fenomenal. Mantan aktris terkenal film Baywatch ini mempunyai hutang pajak sebesar 5 miliar rupiah dan diklaim bangkrut. Menurut kreditor yang menanganinya, Pamela Anderson terlilit hutang sebesar 1,2 juta dolar Amerika.
Ibu dua anak ini sedang stres mengurus keuangannya. Sebelumnya, Pamela memang sengaja meminjam dana sebesar itu untuk merenovasi rumahnya di Malibu tahun 2008 lalu. Namun, ia malah sulit membayar tagihannya. Jim Brown yang merupakan presiden Mini Haulers mengatakan bahwa Pamela merubah model rumahnya di Malibu lalu berbalik dan enggan membayar semua orang. Jim mengklaim ia menyewakan transportasi yang membawa puing-puing sisa renovasi rumah Pamela dan seharusnya ia membayar servisnya sekitar $2.000 Amerika. Jim mengatakan bahwa setiap orang yang mengerjakan rumahnya dan berharap untuk digaji tapi tidak pernah terjadi. Yang Jim sangat sesalkan bahwa masa ekonomi yang sulit seperti saat ini membuatnya kelabakan. Tidak hanya itu, Pamela enggan membayar materi dan upah buruh yang bekerja memperbaiki rumahnya. Untuk menutupinya, Pamela merelakan menjual Malibu Mansion-nya seharga $6 juta Amerika. Nicholas Kim Coppola atau Nicolas Cage adalah artis yang lahir di Long Beach, California, Amerika Serikat pada tanggal 7 Januari 1964. Cage berpenghasilan sekitar 35 triliun rupiah selama karirnya sebagai aktor Hollywood. Nicolas Cage menyalahkan manajer bisnisnya. Aktor ini mengajukan gugatan pada mantan penasihat keuangannya ini dengan mengklaim dialah yang memberikan saran buruk hingga membuatnya mengalami kebangkrutan dan menuntut kerugian sebesar $20 juta Amerika. Namun Samuel Levin menolak tuduhan sang bintang dan menyatakan Cage telah berhutang jutaan dolar saat menyewanya. Levin mengajukan gugatan balik dan mengklaim aktor ini telah menghamburkan uang $10 juta Amerika dan berhutang pajak jutaan dolar. Saat dia mulai bekerja pada Cage di tahun 2011, Levin menyebutkan secara detail pengeluaran Cage yang penuh kemewahan dan mengatakan sudah mengingatkan sang aktor harus mendapatkan penghasilan $30 juta Amerika setahun untuk menyesuaikan dengan gaya hidup mewahnya. Selain itu, menurut The Economic Times India, Nicolas Cage juga dituntut oleh East West Bank sebesar $2 juta karena meminjam dari mereka dan tidak membayar. Cage, salah satu aktor Hollywood yang dengan gaji tertinggi, dikabarkan telah menjual beberapa properti real estate dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk membayar hutangnya. Kim Basinger, aktris Hollywood dengan bayaran tinggi ini, kehilangan kekayaannya saat dia membeli kota Braselton di negara bagian Georgia. Kim Basinger membeli kota itu dengan harga $20 juta dengan mempertimbangkan bisnis. Namun, keputusan itu ternyata salah. Puncak kebangkrutannya setelah digugat untuk pelanggaran kontrak film boxing Helena. Basinger mengajukan kebangkrutan dan harus menjual kota Braselton yang telah ia beli. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah yang sedang dialami Mike Tyson. Ketika karir tinjunya sedang kandas di tahun 2003, istri keduanya pun menggugat cerai. Bahtera rumah tangganya bersama Monica Turner hanya bertahan 6 tahun. Kekayaan Tyson pun sedikit demi sedikit tergerogoti dan semuanya nyaris ludes. Seluruh uang dan hartanya dipakai untuk membayar utang-utang yang tertunggak, termasuk sebuah rumah mewah di kawasan Farmington, Connecticut. Menurut The New York Times, utang Tyson mencapai $23 juta Amerika atau sekitar 207 miliar rupiah. Belum lagi utang pajak di Amerika Serikat dan Inggris yang totalnya mencapai 17 juta dolar Amerika atau sekitar 153 miliar rupiah. Ternyata tak hanya itu, Mike juga masih harus melunasi utang untuk ongkos pengacara $750 ribu Amerika. Belum lagi ada kewajiban pelunasan biaya pelayanan limosin $300 ribu atau sekitar 2,7 miliar rupiah. Mantan juara dunia tinju sejati kelas berat itu mendaftarkan kebangkrutannya di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat di Manhattan pada 22 Desember 2003. Sulit dipercaya, Mike Tyson yang semula kaya raya dan hidup penuh dengan hura-hura tiba-tiba jatuh miskin. Tiap hari Mike numpang hidup dan tidur di rumah kenalannya, atau terkadang dia tidur di tempat penampungan gelandangan yang tak punya rumah. Yang terakhir, Kate Jackson. Kisah berawal saat Kate telah menyalahkan nasihat keuangan dan menuntut mantan penasehat untuk €2 juta.
Berdasarkan legal paper yang didaftarkan di Pengadilan Tinggi Los Angeles, menunjukkan aktris ini pernah menyalahkan Richard Francis yang juga manajer bisnis untuk sesama ex-Angel, Akhir Farrah Fawcett. Dia mengaku mengambil keuntungan dari persahabatan antara dua perempuan untuk mengamankan dirinya sebagai klien. Dalam dokumen pengadilan, Jackson mengklaim Francis membujuk dia untuk membeli rumah dengan harga 1, juta euro di Santa Monica, California, dan mengatakan hal itu tidak akan pernah kehilangan nilainya. Namun kini semua itu berbalik. Mantan pemeran Charlie's Angels ini sekarang berada dalam kesulitan keuangan. Penasihat keuangannya mengambil 5 miliar rupiah setiap tahun dari dirinya. Itu tadi beberapa artis Hollywood yang mengalami kebangkrutan versi fenomenal. Satu hal yang dapat kita petik dari beberapa kisah tadi adalah sedikit atau sebanyak apapun pendapatan yang kita peroleh, namun jika kita tidak mengelola dengan baik, maka uang yang sudah kita peroleh dengan kerja keras akan menguap tanpa bekas. Bergaya hidup sederhana dan menghindari gaya hidup berfoya-foya dapat menyelamatkan keuangan Anda. Tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Sejumlah informasi menarik khas fenomenal telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menambah wawasan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih telah setia menyaksikan Fenomenal dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa saksikan terus informasi menarik lainnya di Fenomenal episode berikutnya. Sampai jumpa. What's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know. We only seem to come and go.